Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita mengenai suara. Ya, jadi kita akan mencoba belajar mengenai pengukuran suara. Jadi seperti kita ketahui ya, suara ya dari sumber suara yang sama ya, jika diukur ya pada titik yang berbeda, maka ya, tingkat kekerasannya ya itu akan bisa berbeda ya, atau di sini sound pressure-nya atau sound pressure levelnya itu bisa berbeda di dalam titik yang berbeda tadi ya. Nah, untuk mengukur sound pressure tersebut ya terdapat dua alat ukur yang dapat digunakan. Yang pertama adalah sound level meter, lalu yang kedua adalah noise dosimeter ya. Untuk sound level meter itu ilustrasinya atau bentuknya yaitu kurang lebih seperti ini ya. Nah, sound level meter ini didesain ya seperti telinga manusia ya, telinga manusia. Lalu sound level meter ini merupakan ya alat ukur yang biasa disebut sebagai area noise monitoring. Ya, kalau yang kedua tadi yaitu noise dosimeter itu lebih ke personal ya. Jadi yang diukur itu kalau noise dosimeter itu lebih ke kebisingan yang terpapar ya pada seseorang ya, ketika seseorang itu bekerja. Nah, kalau sound level meter ini yang diukur adalah ya, tingkat kebisingan ya yang berada di suatu titik di area tertentu. Ada dua metode ya yang dapat digunakan ketika kita ingin mengukur menggunakan sound level meter. Yang pertama disebut handheld quick assessment ya, lalu yang kedua adalah sound level meter yang dipasang di dalam sebuah tripod. Ya, untuk metode yang pertama yaitu handheld quick assessment ya, metode ini boleh dikatakan bukan cara yang standar yang digunakan untuk mengukur sound pressure level di titik tertentu, tapi lebih ke untuk getting idea ya. Jadi untuk mendapatkan informasi secara sederhana tingkat kebisingan yang di suatu titik ya. Nah, untuk metode ini ya kurang lebih caranya itu seperti ini ya, seperti ilustrasi ini. Jadi kita akan memegang sound level meternya, tapi sound level meternya itu tidak diletakkan di depan tubuh kita ya, tapi di samping. Kenapa? Kalau diletakkan di depan, maka akan ada suara yang dapat memantul ya melalui tubuh kita, sehingga sound pressure yang diukur tadi itu nantinya bisa jadi tidak representatif ya dari sound pressure yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu cara megang yang benar adalah ke samping, lalu jaraknya antara sound level dengan tubuh kita itu ya sekitar 1 tangan ini ya, 1 tangan. Lalu untuk metode yang kedua yaitu sound level meter yang dipasang dalam sebuah tripod ya. Metode ini adalah metode yang standar ya digunakan. Jadi kalau kita ingin memang mengukur ya kebisingan ya, maka sebaiknya kita memasang sound level meter itu pada sebuah tripod. Ya, sebuah tripod ya. Contohnya ini ya. Jadi ini sound level meternya, ini tripodnya. Ya, sehingga kemungkinan adanya pantulan suara yang ke tubuh orang yang mengukur itu akan semakin kecil. Ya. Lalu ada dua aspek yang sebaiknya teman-teman perhatikan. Ya. Jadi yang pertama ya pastikan jarak orang yang mengukur ya itu jaraknya cukup ya, dalam arti tidak terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat tadi ya ada pantulan suara tadinya. Nah, ini jarak idealnya itu adalah sekitar 1 meter ya, jarak idealnya itu 1 meter. Nah, semakin banyak semakin jauh itu nanti akan semakin bagus ya. Lalu ya yang tidak kalah penting ketinggian sound level meternya ini sebaiknya sekitar sejajar dengan telinga manusia ya, karena memang idealnya kan kita ingin mengukur suara yang terdengar atau masuk ke telinga manusia, maka ketinggian sound level meternya itu yang berada di range tersebut ya. Jadi
kurang lebih kalau dalam meter ya itu sekitar 1,2 sampai 1,5 meter ya dari tanah. Untuk alat ukur yang kedua disebut dengan noise dosimeter. Ya, seperti kita ketahui ya, kalau alat ukur yang pertama yaitu sound level meter, yaitu lebih sebagai area ya, area noise monitor ya. Nah, sementara kalau noise dosimeter ini lebih ke apa? Personal ya. Kenapa dia personal? Karena pertama ya, dia itu tidak mengukur kebisingan di suatu titik, tetapi dia itu dipasang ya, biasanya di area dekat telinga ya, di dekat area dekat telinga. Dan ketika karyawan itu misalnya dalam suatu hari berpindah-pindah lokasi ya, maka tingkat kebisingan yang berubah-ubah di setiap lokasi tadi akan dicatat ya, akan dicatat oleh noise dosimeter ini ya. Dari segi output ya, sound level meter dan noise dosimeter itu berbeda ya. Kalau sound level meter itu outputnya itu dalam bentuk sound pressure level ya, dalam bentuk sound pressure level yang satuannya itu desibel ya. Nah, kalau noise dosimeter ini outputnya itu disebut sebagai noise dose ya. Nah, apa itu noise dose ya? Noise dose itu adalah persentase ya, presentase yang diukur dengan cara membandingkan ya durasi kebisingan tertentu ya dibandingkan dengan maksimum permissible yang diizinkan oleh aturan yang ada ya. Jadi untuk mempermudahnya kita bisa lihat persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung noise dose ya. Jadi noise dose itu persamaannya adalah C1 dibagi T1 ditambah C2 dibagi T2 dan seterusnya hingga Cn dibagi Tn, nah nanti dikalikan 100. C ini apa? Jadi misalnya ada seorang karyawan ya. Karyawan dia itu terpapar kebisingan sebesar 85 desibel. 85 desibel selama misalnya 2 jam. Ya, selama 2 jam. Ya, sementara aturan di Indonesia ya untuk 85 desibel itu ya maksimal adalah 8 jam. Ya, maksimal adalah 8 jam. Ya. Jadi C1-nya ini tadi berapa? 2 jam ya. Lalu T1-nya ini adalah 8 jam. Ya. Nah, semisal dia selain terpapar kebisingan seperti 85 desibel tadi, di tempat yang lain dia terpapar kebisingan yang lebih tinggi, yaitu 88 desibel ya, selama 1 jam. Nah, 88 desibel itu dia hanya boleh selama 4 jam ya, standarnya 4 jam ya. Berarti di sini tadi jumlah waktu dia terpapar 88 desibel tadi dibandingkan dengan 4 jam ya, yang merupakan standar dari pemerintah Indonesia. Nah, nanti ketika ditotal dikalikan 100 maka kita akan ketemu ya noise dose. Ya, idealnya ya itu tidak boleh ya noise dose-nya itu 100. Ya, dia harus kurang dari 100 ya. Jadi semakin kecil dia akan semakin bagus. Ya. Kalau lebih dari 100 we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu ya, agar karyawan tersebut paparan kebisingannya berkurang. Nah, ini contoh ilustrasinya yang menggunakan angka ya. Walaupun tadi sudah saya jelaskan sedikit, nah tapi mungkin untuk lebih jelasnya ya adalah sebagai berikut. Ya, jadi seorang karyawan dia itu terpapar selama 6 jam kebisingan sebesar 85 desibel. Ya, lalu 2 jam sebesar 88 desibel. Ya, lalu berapakah noise dose ya berdasarkan maximum permissible limit ya atau nilai ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Ya, lalu kita tanya juga apakah orang ini overexpose ya atau tidak ya kalau dibandingkan standar Indonesia. Ya, jadi yang pertama kita cari C ya, C1 ya. Jadi kan ini ada 2 berarti nanti ada C1 dan C2. Ada T1 dan ada T2 ya. C1-nya itu 6 jam
ya 6 jam, ya 6 jam di sini. Lalu kita cari T1, ya T1 untuk 85 desibel, ya 85 desibel T1-nya itu 8, ya jadi kita tuliskan di sini 8. Oke, 6 dibagi 8 ketemu ya untuk C1 dibagi T1. Nah, lalu untuk C2 dibagi T2 yaitu 2 jam ya untuk 88 desibel. Lalu kita cari T2-nya itu berapa? 4 ya, berarti 2/4. Nah, 6/8 ditambah 2/4 ya. Lalu dikalikan 100 ketemu ya hasilnya ada 125%. Ya, dan kata lain dia overexpose karena dia lebih dari 100. Ya, oleh karena itu perlu ada mekanisme kontrol atau intervensi yang dilakukan agar karyawan tersebut tidak terekspos kebisingan yang melebihi nilai ambang batas ini. Ya, karena kalau ini diteruskan ya hearing loss pasti dapat terjadi. Ya, itu kurang lebih mengenai sound measurements ya. Lalu selanjutnya akan coba kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan pengendalian ya atau kontrol terhadap kebisingan atau suara. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengendalian ya, kita perlu tahu mengenai hierarchy of controls ya, hierarchy of controls. Jadi hierarchy of controls itu seperti di gambar ini ya. Jadi bentuknya piramida terbalik. Ya. Semakin ke atas artinya apa? Bentuk pengendalian itu akan semakin efektif. Ya. Semakin ke bawah artinya bentuk pengendalian itu akan semakin tidak efektif. Ya, oleh karena itu dari gambar ini kita bisa tahu cara paling efektif untuk menghilangkan atau meminimalisir ya efek dari suara ataupun kebisingan adalah kita mengeliminasi. Ya, jadi misalnya ada satu mesin yang dia itu sangat-sangat bising ya, mengeluarkan banyak sekali noise gitu, kita eliminasi ya, kita hilangkan ya. Tetapi ya kadang-kadang itu tidak mungkin ya, itu tidak mungkin ya. Jadi karena bisnis kita itu rely atau tergantung dari mesin tersebut, jadi kita tidak mungkin menghilangkan mesin tersebut karena kalau dihilangkan kita nggak dapat uang ya, proses bisnis tidak berjalan. Maka kita turun ke substitusi ya, substitusi artinya kita mengganti ya, mengganti something ya. Misalnya apakah memungkinkan ya mesin produksi yang bising tadi kita ganti dengan mesin produksi yang lebih baik, yang tidak terlalu bising ya, tidak terlalu bising. Nah, kalau ini masih tidak bisa, maka kita akan turun ke engineering controls ya. Engineering controls tidak bisa, kita turun ke administrative controls. Lalu yang terakhir ya, yang efektivitasnya paling rendah yaitu PPE atau alat pelindung diri. Kalau engineering controls ya, engineering controls itu adalah all about making changes to processes, machinery or equipment so that the workers are exposed to less noise ya. Jadi kita do something ya, merubah, memodifikasi proses ya atau permesinan ataupun peralatan-peralatan pendukung ya, sehingga harapannya ya pekerja tadi dapat mengalami paparan kebisingan yang berkurang ya dibandingkan kalau kita tidak melakukan something ya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara misalnya kita menambahkan screens ya, barriers ya, enclosures ya, absorbent materials ya yang dapat membantu mengurangi kebisingan tadi ya. Jadi kita menambahkan misalnya pembatas ya atau bungkus ya, atau kita memberikan material-material yang memang mampu menyerap suara ya dan lain sebagainya.
Dan tidak kalah penting, yaitu kita melakukan apa? Perawatan, ya, pemeliharaan atau maintenance, ya. Sehingga harapannya apa? Suara yang seharusnya itu tidak muncul karena apa? Keterlambatan perawatan tadi itu dapat hilang, ya. Contohnya pelumasan, ya. Kalau teman-teman tahu, ya, rantai, ya, satu bagian permesinan yang dia itu berputar, yang menggunakan rantai atau menggunakan puli. Kalau dia itu terlalu kering, ya, dia akan menghasilkan noise, ya, kebisingan. Karena apa? Besi ketemu besi, ya. Ya, oleh karena itu maintenance ini juga sangat penting, ya, kalau kita berbicara mengenai engineering control. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Jadi di sini ada seorang pekerja yang menggunakan mesin ini, ya. Jadi kalau tanpa ada engineering controls, ya, dia akan terpapar langsung, ya, dengan kebisingan yang ada. Ya, lalu ada engineering controls di mana kita tambahkan semacam enclosure, ya, semacam cover, ya. Lalu di cover itu selain misalnya kita ini gunakan mika, ya. Akrilik, ya, mohon maaf, akrilik. Kita tambahkan juga absorbent materials, ya, seperti sponge yang berbentuk seperti tempat telur itu, ya, sehingga yang dulunya dia langsung, ya, sekarang terpantul dulu sehingga harapannya sedikit berkurang, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, dari engineering controls yang dapat dilakukan. Nah, lalu yang efektivitasnya lebih rendah yaitu administrative control. Ya, jadi kalau administrative control ini adalah metode, ya, yang digunakan, ya, untuk mengurangi paparan, ya, paparan seorang pekerja terhadap suatu kebisingan dengan pendekatan-pendekatan administratif, ya, pendekatan administratif. Contohnya, ya, jadi kita melakukan rotasi pekerjaan. Ya, ada suatu mesin yang sangat bising, ya, sementara ada proses produksi lain yang tidak terlalu bising. Ya, kalau dulunya yang kerja yang di tempat bising itu hanya seorang karyawan, sekarang kita rotasi. Jadi misalnya setiap 4 jam orang itu akan berputar tempat, ya, dari yang bising ke non bising, ya. Jadi 4 jam dia ke bising, 4 jam yang tidak bising, ya. Dan sebaliknya, karyawan yang dulunya tidak mengalami paparan kebisingan, sekarang dia, ya, karena ada kebijakan ini agar temannya itu bekerja di tempat yang lebih baik, rotasi ini dilakukan. Selain job rotation, kita juga misalnya bisa memberikan rest breaks, ya, atau istirahat, ya. Jadi misalnya seseorang itu harus terpapar di tempat yang bising, maka kita berikan misalnya istirahat yang lebih lama, ya, untuk orang-orang yang bekerja di tempat yang lebih bising. Ya, tentunya di tempat istirahatnya itu harapannya merupakan tempat yang tidak bising, ya. Kalau sama-sama bising, ya, jadi mungkin tidak terlalu efektif, ya. Lalu yang terakhir adalah bentuk yang paling tidak efektif, yaitu hearing protectors, atau kita menggunakan alat pelindung diri yang didesain khusus untuk memang mengurangi paparan terhadap kebisingan. Ya, jadi sebelum kita bahas mengenai macam-macam hearing protectors ini, ya, jadi alasan kenapa alat pelindung diri atau personal protective equipment itu merupakan bentuk kontrol yang paling tidak efektif adalah karena alat pelindung diri itu harus dipakai secara terus-menerus, ya. Jadi kalau ada satu waktu karyawan itu tidak memakainya, maka dia langsung tidak terlindungi, ya. Berbeda dengan mesin yang kita modifikasi dengan kontrol-kontrol tertentu, ya. Jadi kalau ada orang yang lewat situ nggak pakai alat pelindung diri, dia akan masih terlindungi. Tapi kalau kita lanjut dengan bentuk pengendalian kebisingan yang berupa alat pelindung diri ini, kita harus memaksa seorang itu untuk memakainya secara terus-menerus, ya. Selain itu, alat pelindung diri ini, ya, kalau dia tidak dipakai dengan benar, maka seseorang itu tidak akan terlindungi, ya.
Contoh sederhananya kita bicara di COVID-19 ini, kita ada masker, ya. Masker kalau kita tidak memakainya dengan benar, misalnya kita turunkan di dagu, ya kita tak akan terlindungi. Ya, walaupun kita memakai masker ya literally, tapi memakainya tidak dengan cara yang benar. Ya, jadi inilah kenapa alat pelindung diri itu sangat tidak efektif untuk melindungi seseorang terhadap bahaya-bahaya yang ada. Nah, mengenai alat pelindung diri yang berupa hearing protectors itu terdapat setidaknya ada 4 jenis. Ya, ada yang disebut earplugs, ya, lalu ada semi insert, ya, lalu ada earmuffs, ya, lalu yang terakhir helmets. Ya, jadi earplugs itu yang ini, ya, jadi dia itu yang dia itu biasanya relatif dia itu soft, ya, sehingga ketika dimasukkan di telinga dia itu dapat mengikuti bentuk telinga manusia. Ya, lalu yang kedua ada semi insert, ya. Dia hampir seperti earmuff, cuma dia bentuknya lebih kaku dan biasanya dia ada ada semacam plastik, ya. Plastik yang menggabungkan antara dua insert tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah earmuff. Nah, earmuff ini seperti headphones, ya, tetapi dia tidak memberikan suara tapi dia lebih ke protector tadi ya terhadap kebisingan. Lalu yang terakhir adalah helmets. Ya, ini mungkin helm ya yang di dalamnya ada fitur untuk memang melindungi dari kebisingannya. Ini salah satunya yang helm pilot ya. Karena kebisingan dari mesin jet itu sangat tinggi, maka helm-helm para pilot ya khususnya pesawat tempur itu didesain sedemikian hingga untuk dapat melindunginya. Nah, setiap alat pelindung diri yang di dalam konteks ini ya, hearing protectors itu harus memenuhi 3 persyaratan. Ya, yang pertama ya yaitu sound attenuation-nya itu cukup. Ya, jadi sound attenuation itu apa? Nanti akan ada penjelasan di slide selanjutnya. Lalu dia itu nyaman. Ya, yang kedua nyaman. Ya, kalau nggak nyaman orang pasti enggan memakainya. Ya, masker juga sama. Kalau masker itu nggak nyaman kita juga enggan memakainya. Ya. Lalu absence of adverse effects on human tissue. Ya, jadi ketika dipakai di telinga, ya itu tidak menyebabkan kulit kita menjadi rusak, sakit, ya, gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi ini 3 aspek yang wajib ada, ya, atau wajib dipenuhi oleh sebuah hearing protector. Selain itu, ya, hearing protector itu akan menjadi baik kalau dia misalnya, ya, jadi dia itu walaupun kita memakai alat pelindung diri, komunikasi, ya, kita dengan orang lain tetap bisa menjadi lebih baik. Ya, lalu easy of handling lebih mudah dibawa, ya, mudah disimpan dan sebagainya. Hal yang terakhir ada durability, ya. Kalau dia itu cepat rusak ya kita boros. Ya. Dan kita harus selalu memakai alat pelindung diri. Ya. Jadi itu beberapa aspek yang wajib kita pertimbangkan ya ketika kita memilih hearing protectors. Faktor pertama tadi yang sangat penting yaitu sound attenuation. Ya, jadi sound attenuation itu menentukan determines the amount of protection. Jadi menentukan berapa desibel yang mampu dilindungi oleh sebuah hearing protectors tadi. Ya. Nah, sound attenuation ini biasanya diekspresikan dengan sebuah terminologi yang dinamakan NRR ya, atau NRR ya, noise reduction rate. Ya, dan ini wajib ya disertakan di kemasan dari hearing protectors tadi. Ya, jadi ini contohnya ya. Kalau kita beli earplugs ya, ini jenisnya earplugs ya. Jenis yang di sini ya. Maka di kemasan depannya itu akan ada informasi ya. NRR-nya, noise reduction rate-nya adalah 33 desibel. Ya, jadi kalau ini dipakai dengan benar, maka akan ada 33 desibel yang mampu diproteksi. Ya. Ya, namun demikian, ketika kita berbicara mengenai
seberapa efektif ya dari hearing protectors itu melindungi sistem pendengaran manusia, itu tidak lantas kita mengukurnya seperti ini. Kebisingannya berapa, NRR-nya berapa, ya berarti protected decibelnya itu kurang lebih kebisingan dikurangi NRR-nya itu. Ya, jadi kita perlu menggunakan persamaan ini. Ya, jadi protected decibelnya itu merupakan hasil pengurangan antara nilai kebisingannya dikurangi dengan NRR ya, yang NRR-nya itu sebelumnya itu dikurangi sekitar 7 desibel. Nah, 7 desibel ini dari mana? Ini karena ada semacam faktor bobot ya, faktor bobot dari desibel ya. Jadi pastikan kita itu mengurangi 7 ini ya ke NRR-nya. Jadi NRR yang 33 itu berarti nantinya harus dikurangi 7 dulu ya. Nah, nilai yang diproteksi itu nantinya adalah hasil pengurangannya tersebut. Ya, jadi ini ilustrasinya. Jadi kalau ada kebisingan sebesar 95 desibel ya, lalu ada sebuah hearing protectors yang nilai NR-nya itu 17 ya, maka nilai 17 ini dikurangi 7 dulu ya, baru maka yang diproteksi yaitu akan sebesar 85 desibel ya. Jadi yang masuk di sistem pendengaran manusia itu adalah sebesar 85 desibel dengan catatan hearing protectorsnya itu dipasang dengan benar. Nah, kalau kasus ini earplugs-nya itu dipasang dengan benar. Ya, kalau dia itu tidak dipasang dengan benar, maka ya bisa jadi 95 desibel ini go straight ya sebenarnya. Jadi walaupun NR-nya tinggi itu sebenarnya juga nggak efektif ya karena tidak dipasang dengan benar. Nah, teman-teman nanti ketika bekerja perlu sering-sering mengedukasi ya terhadap pekerja ya yang terkait dengan cara memasang hearing protectors khususnya earplugs, karena pengalaman saya menunjukkan bahwa banyak ya, pekerja itu yang dia itu either dia tahu tapi enggan untuk melakukan atau dia itu memang tidak tahu ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu ini ya akhirnya mereka asal masuk ke telinga ya. Ya, ketika asal masuk itu bisa jadi nggak terlindungi ya. Jadi caranya ya untuk menggunakan earplug dengan benar agar earplug tadi benar-benar memproteksi orang tersebut ada yang pertama kita pilin-pilin ya, ya. Jadi dia itu lebih besar ya dari pensil ini ya, lebih besar. Lalu kita pilih-pilih hingga dia kecil sekali, ya dia kecil ya dan memanjang. Ketika dia udah kecil dan memanjang, kita masukkan ke telinga, ya kita masukkan ke telinga, ya kita masukkan ke telinga. Nah, lalu setelah itu kita tunggu ya sekitar 50 sampai 60 seconds, ya kita tunggu 50 sampai 60 seconds. Nah, selama itu dia akan mengembang, ya dia akan mengembang. Ya, ketika dia mengembang, ya kita akan merasa bahwa ada sesuatu yang ganjal di telinga kita dengan kata lain, oh ini earplug ini sudah akan sedikit ya melindungi kita ya dari kebisingan yang ada. Ya, itu mungkin akhir kuliah kita mengenai kebisingan ya. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui email ataupun dapat ditanyakan saat kelas sinkron berlangsung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.